Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bagaimana anak-anakku semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah kalau sehat, dan apabila ada yang sakit, mari kita doakan bersama. Perkenalkan, nama Ibu Noris Nursobah dari SMK Negeri 13 Garut. Baik, di kelas kita ini untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang luar biasa, yaitu semangat menuntut ilmu. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita raih diantaranya, yang pertama, menghayati dan mengamalkan materi semangat menuntut ilmu sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam. Selanjutnya, yang kedua, menguasai materi semangat menuntut ilmu dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, termasuk diantaranya gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam semesta, dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Renungkan, ilmu adalah cahaya kehidupan. Tanpa ilmu, seorang akan tersesat. Dengan ilmu pengetahuan, jarak jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Langsung saja pada materi, memahami makna menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Bahkan yang kita tahu, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, sudah kita tahu ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi laki-laki ataupun perempuan, menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walaupun memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi, dalam menuntut ilmu, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama ya, antara laki-laki ataupun perempuan. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, seperti yang kita ketahui bahwa ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga ke liang lahat. Pernyataan tersebut menandakan bahwa menuntut ilmu itu tidak kenal batas dan jarak. Selanjutnya, hukum menuntut ilmu. Nah, istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia ya, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu hukumnya haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari.
Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi ke dalam dua. Bisa kita lihat bersama. Yang pertama yaitu hukumnya fardu kifayah. Nah, di sini pengertian dari hukum fardu kifayah yaitu hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian selanjutnya hukum menuntut ilmu fardu ain. Nah, hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak memperoleh atau tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, seperti yang sudah kita pelajari ya di bab sebelumnya pada saat pertemuan 1, yaitu sifat-sifat dengan nama-nama Allah yang tercantum di dalam Asmaul Husna. Nah, itu adalah sifat-sifat Allah. Nah, ilmu tentang tata cara beribadah dan segalanya seperti sholat, puasa, itu hukumnya fardu ain. Selanjutnya, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, bahwa di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 11 bisa kita lihat bersama ya Al-Qurannya, yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian poin kedua, nah ini keutamaan orang yang menuntut ilmu, diberikan pahala yang besar di akhirat nanti. Nah, itu banyak ya hadis-hadis yang menyebutkan bahwa keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu akan diberikan pahala yang besar di akhirat nanti. Seperti ada hadis yang meriwayatkan, atau ada hadis riwayat Ad-Dailami yang menyebutkan bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam, akan memberikan pahalanya sama seperti para nabi ya. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Jadi menuntut ilmu itu adalah bagian dari sedekah ya, dan mengajarkan ilmu pun itu adalah bagian dari sedekah. Seperti ada hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya. Jadi ketika kita belajar lalu kita mengajarkan dan mengamalkan ilmu itu, maka ilmu itu akan jadi sedekah dan pahala buat kita nanti ya. Yang selanjutnya, ini ada lagi ya, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Nah, kenapa lebih utama dari seorang ahli ibadah? Nah, di sini juga Ibu memberikan contoh salah satu hadis riwayat Ad-Dailami lagi ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 yang ahli ibadah. Jadi seorang yang memanfaatkan ilmunya untuk ke jalan yang baik, maka lebih baik ilmunya itu dari 1000 orang yang ahli ibadah. Selanjutnya, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Maaf ya, ini poinnya seharusnya berjalan, tapi belum dirubah. Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Kemudian
diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini juga ibu mau memberi contoh, salah satu contoh hadis riwayat Ad-Dailami lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih baik atau lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Jadi derajatnya orang yang menuntut ilmu, seperti misalkan kalian pergi sekolah dengan orang yang berjihad fisabilillah, itu sama ya kedudukannya, keutamaannya, pahalanya sama seperti orang yang sedang berjihad. Yang terakhir yaitu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju masuk surga. Nah, ini juga ada hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau disebut dengan masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya, dan tidaklah seseorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar, maka Allah akan memudahkannya, seperti halnya Allah akan memudahkan kita menuju surganya. Nah, itu sedikit materi dari ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya, dan jika kalian sudah menonton dan menyimak video penjelasan yang barusan, silahkan kalian komen di bawah sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimaknya. Dan jangan lupa buat catatan di buku masing-masing untuk rangkumannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.